bahwa leluhurnya Ba'alawi yang bernama siapa tadi? Ahmad Al-Muhajir ya. Itu ternyata yang diklaim sebagai seorang ulama besar yang seharusnya memiliki catatan tertulis, seharusnya memiliki biografi dan diakui oleh orang-orang, ternyata selama 300 tahun tidak pernah ada riwayatnya. Iya, Nyansri aja nggak pernah. Nggak, tapi orangnya ada? Tidak ada. Orangnya juga tidak ada, tidak diketahui. Kalau orangnya ada harus ada. Berarti kesimpulannya adalah Kiai Imad yang menggunakan pendekatan ilmu nasab menganggap bahwa Ahmad bin Isa itu ada, tetapi tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pada waktu itu, dan diduga adalah bagian dari kelompok Syiah. Sedangkan Kiai Alawi itu menggunakan metodologi yang lebih ketat, yaitu ilmu rijalul hadis, itu mengatakan tidak ada sama sekali bukti yang memadai dan otentik terkait dengan keberadaan Ahmad Al-Muhajir itu. Betul ya? Nah, saya kok agak-agak bingung dengan statement orang-orang ini ya. Yang satu membatalkan nasab habaib dengan alasan Imam Ubaidillah tidak tercatat di kitab-kitab sejaman sebagai keturunan Imam Ahmad bin Isa. Bahkan pernah juga mengatakan bahwa sosok Ubaidillah ini adalah tokoh fiktif, alias sosok yang diada-adakan oleh para habaib atau Ba'alawi. Yang satunya lagi menyatakan malah sosok Imam Ahmad lah, sosok Imam Ahmad bin Isa lah yang juga fiktif, dengan argumen bahwa Imam Ahmad tidak ada yang mencatatnya di dalam kitab-kitab perawi hadis, atau secara ilmu hadis, secara ilmu rijalul hadis, Imam Ahmad bin Isa itu tidak tercatat sebagai perawi hadis atau tokoh hadis. Berarti semua keturunan Imam Ahmad, termasuk yang tercantum di kitab Sajarah Mubarakah, yang mana kitab ini menjadi referensi andalan Ki Imad sendiri ketika membatalkan nasab habaib, itu juga batal sebagai keturunan Rasulullah. Kan berarti seperti itu. Bahkan barangkali semua sosok yang ada di kitab Sajarah Mubarakah itu adalah tokoh fiktif semua, karena Imam Ahmadnya dianggap gak ada. Logikanya gimana mungkin orang gak ada bisa dianggap memiliki anak dan cucu? Berarti fiktif semua nama-nama yang ada di berbagai kitab nasab dan kitab sejarah terkait Imam Ahmad dan keturunannya, hanya karena Imam Ahmad tidak tercatat sebagai perawi hadis atau tidak tercatat dalam ilmu rijalul hadis. Tentu ini bertentangan dengan keyakinan orang yang pertama, yaitu Ki Imad, yang tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Imam Ahmad, bahwa sosok Imam Ahmad itu ada. Bahkan Ki Imad juga gak pernah menyaksikan Imam Ahmad sebagai keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyid Isa. Artinya bahwa Imam Ahmad itu tokoh yang bukan fiktif, tokoh yang nyata, bukan fiktif, serta merupakan putra dari Sayyid Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah. Jadi orang yang kedua ini, yakni Ki Alawi A'lam ya namanya, itu berseberangan dengan orang yang pertama, yaitu Ki Imad, dalam hal keberadaan Imam Ahmad bin Isa. Tapi mereka berdua sepakat kalau habaib bukan keturunan Rasulullah, karena si Ustadz Nur Alam itu lebih jauh lagi ke atas, menyatakan bahwa Imam Ahmad lah yang fiktif. Artinya gak ada ceritanya Sayyid Isa itu punya putra yang bernama Ahmad, karena Imam Ahmad gak ada. Yang berarti juga ke bawahnya atau putra-putra Imam Ahmad, termasuk Ubaidillah, itu juga fiktif semua. Atau artinya minimal zong sebagai keturunan Rasulullah. Kan seperti itu. Sementara Ki Imad itu hanya menafikan keberadaan sosok Imam Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmadnya tetap real, tetap ada. Ini menurut Ki Imad. Kalau saya lihat versi fullnya video barusan itu, memang Ki Imad ini mengakui kalau dirinya itu berbeda pandangan dengan Ustadz Nur Alam dari sisi keberadaan Imam Ahmad bin Isa saja. Ki Imad tetap meyakini bahwa Imam Ahmad itu ada dan merupakan putra dari Sayyid Isa sampai kepada Rasulullah berdasarkan catatan-catatan yang ada di kitab-kitab nasab dan kitab sejarah. Tapi dia sepakat dengan Ki Nur Alam bahwa Imam Ahmad itu tidak tercatat sebagai tokoh besar atau orang yang berpengaruh dalam keilmuan Islam, khususnya dalam periwayatan hadis. Bahkan Imam Ahmad ini dikatakan sebagai Syiah. Jadi kalau Ustadz Nur Alam itu menafikan keberadaan Imam Ahmad dengan berdasarkan ilmu rijulul hadis,
mengesampingkan kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Sementara Ki Imad itu tetap menetapkan bahwa Imam Ahmad bin Isa itu adalah sosok yang ada berdasarkan kitab nasab dan kitab sejarah. Jadi ini perlu dipahami ya. Saya ulangi bahwa Ustadz Nur Alam ini menyatakan Imam Ahmad itu tidak ada, alias tokoh fiktif, bukan sekedar menafikan kredibilitasnya. Bukan sekedar menafikan kredibilitasnya dalam hal periwayatan hadis, tapi orangnya pun juga gak ada menurutnya. Dia gak butuh kitab-kitab nasab atau ilmu nasab atau kitab sejarah untuk meyakini hal itu. Dia cuma mencukupkan diri dengan mengacu pada catatan yang ada di kitab Rijalul Hadis, yang katanya tidak ada yang menyebutkan sosok Imam Ahmad sebagai perawi hadis. Kalau gitu Pak, orang-orang yang tidak tercatat sebagai perawi hadis, maka fiktif semua. Kalau dianggap Imam Ahmad ini tidak tercatat sebagai perawi hadis, dianggap tidak ada karena tidak tercatat sebagai perawi hadis. Kan seperti itu. Berarti semua nggak ada kalau yang tidak tercatat sebagai perawi hadis. Dan itu menurutnya adalah cara yang lebih ketat. Ya, cara yang lebih ketat dalam memverifikasi keberadaan seseorang tokoh, keberadaan seseorang. Ki Imad pun mengiyakan kalau ilmu Rijalul Hadis itu lebih ketat. Saya kira ketatnya ilmu Rijalul Hadis itu hanya berkaitan dengan kredibilitas seseorang dalam meriwayatkan sebuah hadis, bukan dibuat acuan untuk memverifikasi ada tidaknya seseorang. Kan seperti itu. Kenapa ini tidak dibantah oleh Ki Imad, tidak membantah statement Ustadz Nur Alam yang mengatakan Imam Ahmad sosok yang fiktif hanya berdasarkan ilmu Rijalul Hadis? Padahal kan masih ada kitab sejarah dan kitab nasab yang membuktikan kalau Imam Ahmad itu sosok yang nyata, sosok yang ada. Sungguh ini membangunkan ya. Maka bagi saya simpel saja menilai orang-orang ini. Mereka itu adalah gerombolan pembatal nasab yang hanya ingin mengacak-ngacak keilmuan dalam Islam, terutama mengenai ilmu nasab. Oh iya, termasuk si Pak Gembul itu yang juga mempermasalahkan nasab Wali Songo dan juga nasab keturunan Wali Songo, karena menurutnya nasab Wali Songo dan keturunannya itu tidak terbukti secara ilmiah bersambung kepada Rasulullah, itu tidak terbukti. Jadi saya ingat betul pernyataan Rois Am Kiai Miftahul Ahyar, gerombolan pembatal nasab ini ada kaitannya dengan kelompok ekstrim Wahabi yang memang punya misi membatal-batalkan nasab-nasab yang sudah masyhur sebagai keturunan Rasulullah, yang beliau sebut dengan kelompok Tanzihun Nasab, pembersih nasab yang berasal atau berada di negara Saudi Arabia. Ya, kalian bisa nilai sendirilah orang-orang ini. Yang satu membatalkan nasab anak cucu Imam Ahmad karena Imam Ahmadnya itu adalah tokoh fiktif dengan argumentasi tidak ada catatannya di kitab Rijalul Hadis. Yang satunya membatalkan nasab habaib karena Ubaidillah tidak tercatat sebagai putra Imam Ahmad berdasarkan kitab nasab dan kitab sejarah. Sedangkan yang satu lagi membatalkan nasab Wali Songo beserta keturunannya karena juga tidak ada catatannya di kitab sejaman dan tidak terbukti secara ilmiah. Jadi para pembatal nasab ini sedang dikumpulkan dalam satu meja, dalam satu kolam, tapi masing-masing itu berbeda mengenai nasab yang dibatalkan. Heran juga dengan Pak Imad ini. Padahal si Gembul itu menyaksikan nasabnya Wali Songo dan keturunannya, yang mana ini menampar Ki Imad CS ya, yang mengklaim menjaga dan membela nasab Wali Songo dan keturunannya. Begitu juga dengan Ustadz Nur Alam, itu bertentangan dengan Ki Imad jelas, yang mana Ustadz Nur Alam ini tidak mau menganggap kitab nasab dan sejarah dan kitab sejarah yang mencatat keberadaan Imam Ahmad. Dibilang katanya Imam Ahmad itu adalah tokoh yang fiktif hanya karena berdasarkan di kitab Rijalul Hadis itu tidak tercantum nama Imam Ahmad. Jadi gimana orang-orang ini ya? Ya sudahlah, terserah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.